Gue tidak pernah mengharapkan orang berbuat baik sama gue. Lo mau ngarepin apa dari manusia? Gila lo. Gue tidak pernah berharap orang lakuin baik sama gue. Gue malah akan membayangkan orang itu berbuat jahat sama gue. Jor, musuh adalah orang yang pernah kita tolong. Apakah pernah mengalaminya? Iya dong, orang terdekat pasti. Apakah seseorang yang lo tolong itu justru menjadi orang yang menyakiti lo sekarang? Iya, karena gini. Biasanya kita, ya gue lah gitu. Bukan kita. Gue sebagai manusia pasti ketika menolong seseorang, kadang menaruh harapan juga sama orang itu. Either dia membalas dengan kebaikan atau dia tidak berbuat jahat. Nah, harapan ini nih yang kadang-kadang tidak terbayarkan. Akhirnya bikin kita sakit hati. Kitanya berarti yang salah. Iya dong, di kita dong. Makanya gue di pertanyaan yang lain kan gue pernah bilang tuh kalau ada orang minjem duit, udah deh lu gak usah minjem duit deh. Gue bilang gitu, gue kasih aja semampu gue. Minjem 200, kasih 50.000 gitu misalkan. Dengan pengalaman yang lo pernah alamin, pelajaran yang lo ambil, apa? Kasih aja udah, satu arah. Lupain lu pernah ngelakuin itu. Dan ini sebenarnya kurang bagus sih. Tapi gue terapin di diri gue. Gue tidak pernah berharap orang ngelakuin baik sama gue. Gue malah akan membayangkan orang itu berbuat jahat sama gue. Karena biasanya itu akan terjadi sih. Cepat atau lambat. Cara lo ngadepin perasaan kecewa atau marah lo dalam situasi yang kayak tadi gimana? Gue tidak pernah mengharapkan orang berbuat baik sama gue. Kalau memang orang itu baik sama gue, berarti Tuhan kasih jalannya aja udah. Bener. Gue takut banget. Karena memang rata-rata orang tuh gitu. Manis di bibir. Awalnya doang baik. Ujung-ujungnya udah semua, ntar tinggal nunggu waktu doang. Tinggal nunggu waktu. Lihat aja. Berbagai macam cara. Pasti ada waktunya. Tapi lo percaya nggak ada kayak ungkapan tidak ada kebaikan yang sia-sia? Iya dong. Kebaikan mah gak sia-sia. Tugas kita itu menebarkan kebaikan. Ngitung kebaikan, pahala tugas malaikat. Tuhan yang akan membalas nanti lewat cara yang lain. Gitu. Nyokap gue bilang, kalau lu beruntung nih misalkan, lu kecelakaan, motor lu rusak, orangnya selamat, sehat, gak lecet. Ya berarti kebaikan lu yang nolong lu. Pahala lu yang nolong. Doa orang tua lu. Gitu. Bukan dari orang lain loh padahal. Nah, dengan pengalaman ini, apakah membuat lo ragu untuk ngebantu orang lain lagi? Enggak. Tapi gue masih akan tetap ragu dan masih tidak akan beranggapan orang-orang itu akan baik sama gue. Trust issue dong? Iya, trust issues. Gue selalu bilang itu, gue tipe orang yang trust issues. Mungkin karena gue egois ya. Gue gak mau sakit hati, gue gak mau sedih, gue orangnya gampang kecewa gitu. Karena gue punya pengalaman itu, jadi di trust issues gini, ketika gue mendapatkan dari orang lain, ya gue terima, tapi gue tidak berharap. Jadi itu bonus buat gue. Cara lo ngejaga hati agar tetap tulus meskipun lo tetap pernah dihianati? Lupain apa yang pernah gue kasih. Jadi susah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit berhasil lah. Gitu maksudnya. Apapun yang sudah gue berikan, gue berusaha untuk ikhlas. Ya udah, gue benar-benar ikhlas. Gue lupa gue pernah ngelakuin itu. Kayak, oh iya ya, emang iya ya, gue pernah bantuin ini ya gitu. Nah, kalau lo tuh tipe yang maksimal berapa kali sih ngasih kesempatan kedua untuk orang? Apakah ada kesempatan ketiga, keempat? Nah, lo mentoknya di kesempatan berapa? Untuk orang yang mengkhianati lo? Berat nih. Rata-rata sih berulang-ulang kali ya. Sampai akhirnya, enggak sih, sekarang gue udah enggak sih. Kayak, udah enggak. Gue gak hitung 2, 3, atau 4 kali. Tapi yang jelas sekarang gue sedang tidak memposisikan diri gue di lingkungan yang kira-kira akan menyakiti gue lebih parah lagi, lebih dalam lagi. Berarti nggak ada levelnya lah. Gue kalau udah 3 kali, udah stop. Nggak ada. Gemini bro, Gemini tuh gitu. Gemini tuh nggak ada hitungannya gitu ya. Kalau udah enough ya udah. Not even a goodbye, kayak ya udah aja. Nah, cara terbaik lo untuk mutusin apakah orang ini masih layak diberi kesempatan kedua, itu apa? Balik lagi ke diri sendiri. Gue egois orangnya.
gue lihat dulu kondisi gue saat itu seperti apa. Karena kalau gue sudah merasa gue fulfill, gue merasa gue sudah terpenuhi, ini bukan tentang materi aja gitu ya. Tapi ya contohlah teman mau curhat gitu. Ada teman-teman yang curhat, tahu dong orang kalau udah bucin, udah stupid, STPD, GBLG, DNG, dongo, udah curhatnya ke kita udah sakit hati sama pacarnya, besok dia balikan. Besok dia baik-baik lagi, kan biasa sering tuh. 2 kali, 3 kali, 4 kali cerita gitu. Nah gue sekarang akan menentukan kondisi kesehatan mental gue. Kalau sekiranya gue terima curhatan dari temen gue ini akan mempengaruhi ke emosi gue, ke kesehatan mental gue kayaknya nggak akan terima dulu. Tapi kalau gue sudah merasa, oh gue damai hatinya, gue merasa terpenuhi, gue lagi anteng-anteng aja, ya gue masih mau lah mendengarkan. Jadi misalnya nih, gue sama lo ada masalah. Gue yang salah. Nah, cara terbaik lo untuk mutusin, oh si gue akan gue kasih kesempatan kedua. Nah itu cara lo seperti apa biasanya? Gue, alhamdulillah gue selalu orang yang minta maaf duluan. Gue selalu minta maaf duluan. Jadi, anggaplah gue egois. Gue nggak pernah mau menyisakan cerita ataupun kesan yang kurang baik kepada siapapun. Jadi gue biasanya akan selalu lebih mengalah, baik setelah itu gue akan berhubungan lagi atau tidak, tapi gue akan pasti menundukkan kepala gue. Walaupun gue nggak maafin lo nantinya, Nggak apa, lo nggak masalah. nggak apa-apa. Takutnya besok dia mati bro. Ntar gue dihantuin lagi, pocongnya ke rumah. Mungkin ada nggak sih pesan lo untuk orang yang sedang menghadapi pengkhianatan serupa lah kayak cerita kita tadi? Lo mau ngarepin apa dari manusia? Gila lo. Pengkhianatan, ya memang manusia tepatnya hianat, manusia tepatnya kecewa, manusia tepatnya bohong. Udahlah, secukupnya aja guys. Ingat, musuh adalah orang terdekat. Orang terdekat perlahan akan menjauh, tidak akan ada yang abadi selamanya. Jadi, mencintai seperlunya, sayang seperlunya, membantu juga secukupnya aja. Semampunya kamu, udah beres.